Ini selama ini udah kurang lebih 3 kali kehujanan, kita bungkus, jadi nggak dibuka-buka ya ini. Tapi kalau pecahnya karena jamur, biasanya dia kotor dulu teman-teman, beri ini kotor. Berarti kita harus antisipasi jamurnya. Itu kita punya larutan. Ini gini caranya teman-teman. Nah. Oh, gini aja, jadi ngesep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Rama. Siap, Hobi Om Rodi. Papa Official. Siap. Ya. Ketemu lagi nih, Ya. Om Papa Official. Main ke Maxigrab nih, Om Rodi. Iya. Nah, Om. Ya. Ini di belakang Om Rodi varian anggur apa ini, Om? Ini ada cadet. Varian anggur cadet. Cadet, Oh, ya. baru cadet. dengar nih, Om. Saya, Om. Betul. Ini anggota baru lah ceritanya di Maxigrab gitu kan. Nih kemarin kita tanam di tanggal 15 bulan 5 ya, lebih ya pertengahan bulan Mei. Dan di bulan 10 awal, ketika 5 bulanan, kita coba masuk pupuk pembuahan. Nah, pas yang hampir bareng dengan yang pupuk yang keempat nih, pangkas tanggal 3, pupuk tanggal 4. Sambil ada buah satu dompol ini, untuk icip-icip gimana karakternya, kita coba pangkas gitu. Jadi kita pangkas, hitungannya panjang teman-teman ya, bilong nih. Ya, pada di sini pangkasnya nih, alhamdulillah dapat ya teman-teman. Sempat ada perapihan juga nih di sini ya, perapihan. Nah, jadi buah ini muncul ketika kita perapihan kena hama trip. Sama sekali belum masuk ke pembuahan ya, biasalah pupuk pertumbuhan dulu biasa. Nah, itu tadi saya juga nggak tahu ini. Pas buka daun, karena waktu agak rindang ya. Nah, ini udah jadi pentil, kedai kacang hijau lah. Udahlah pelihara gitu, pelihara karena kita juga penasaran rasanya kayak apa sih gitu kan. Dan beritanya dari cadet ini termasuk genja ternyata. Ini kita coba pangkas ya teman-teman. Alhamdulillah dapat ya. Ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersier. Ini sebetulnya ini paling agak lawas nih. Kita juga karena waktu baru dengar, coba kita mau koleksi lah, siapa tahu bagus ya. Nah, kalau emang nanti kita merasakan bagus ya kita terus kembangin, kalau kurang ya kita tinggalin, kalau emang kurang enak menurut kita gitu kan. Ini sudah di aplikasi GA3. Ini sudah GA3 kira-kira 2 kali Kang. Biasa kita pas baru mau nongol, kita tarik dengan GA3 yang pertama biar cepat bergojol gitu ya. Baru kurang lebih ini 5 hari lalu yang keduanya. Dosis yang pertama biasa setengah liter atau 400 sampai 500 ml itu per 1 tetes. Yang kedua kemarin kita masih main di 400 ya, 400 ml per tetes. Nah, yang ketiga kapan? Nanti kalau udah jadi beri. Intinya udah selesai mekar, sempurna mekar, setiap dompolan udah mekar semua. Sudah segede kacang hijau atau lebih kecil. Tapi intinya udah bener-bener jadi pentil kecil-kecil juga. Jangan masih baru ngelupas ya teman-teman, masih rawan soal itu. Oh iya teman-teman, saya tadi kantongin ya. Ini sebelum kita mulai rekaman, ini saya baru lepas teman-teman nih. Ini selama ini udah kurang lebih 3 kali kehujanan, kita bungkus. Jadi nggak dibuka-buka ya ini. Karena ini saya pikir sedikit satu, nggak kayak yang lain-lain. Kalau yang lain-lain yang banyak itu kadang-kadang kita buka tutup. Untuk ini alhamdulillah nggak buka tutup. Jadi tetap kita bungkus. Kehujanan, kepanasan, kehujanan lagi. Ini alhamdulillah nggak ada satupun yang busuk nih kan. Ya, berarti faktor busuk kemungkinan teman-teman bukan faktor utama dibungkus ini biarpun kondisi hujan ya. Berarti faktor pecah buah itu dari mana? Akar. Berarti kalau akar kebanyakan air, makanya nih kita tutup nih. Ditutup. Karena kalau hujan dia langsung nih dari talang Yupi ini langsung ke sini. Nah, kita tutup supaya nggak terlalu banjir air. Nah, alhamdulillah ini nggak pecah nih. Tuh. Jadi relatif aman ya ternyata. Nanti next kita akan coba uji tutup ini
tanpa dibuka biarpun hujan berkali-kali. Ya. Nanti tapi kita fokuskan di akarnya, jangan sampai kelebihan air gitu. Maksudnya kita mau tes ya apa benar dengan kondisi tanpa UV musim hujan bungkus ini nggak berpengaruh apa enggak ke dampak rusaknya buah ketika diguyur hujan terus terusan. Karena saya pribadi selama ini ada beranggapan seperti itu juga. Ya. Gitu. Berarti kita bahas lebih lanjut aja kali Om ke varian yang lagi lebat-lebatnya nih Om. Boleh. Sana, Om. Ya. Biar beri tidak pecah gitu Om. Ya. Sama teman-teman yang Insya Allah. tidak menggunakan atap UV. Insya Allah. Nah, langsung aja Om Rodi. Kita menuju ke yang sana Om Rodi. Ya, jenis apa ya? Terus ya, apa cherry? Cherry dulu. Aja. Siap. Yuk. Kalau gitu teman-teman, saksikan terus videonya sampai selesai biar teman-teman gak gagal paham. Oke Om Rodi, ini udah berapa HSP berarti Om? 71. Kalau saya hitung 71 dari tanggal pangkas ya. Sekarang tanggal 20 ya. 20, 11, 9 sama ya 71 HSP. Betul. Luar biasa. Kalau Cherny pematangan sempurna tuh berapa HSP Om? Itu kita kemarin di kebun lama belum ada Cherny. Jadi baru ini. Jadi kita lagi pantau. Ya, kalau saya rasa sih ya rata-rata mungkin ya seperti umumnya ya 100 lah, 110. Gitu. Kalau gue kan kemarin 80 hari udah habis. Nah, bukan sebenarnya kalau kata saya pribadi sih bukan udah mateng, tapi sudah enak jadi keburu habis gitu. Karena biji mah belum pada hitam, belum pada coklat gitu. Nah, untuk ini nanti cepat enak apa nunggu matang enaknya kita review nanti. Nah, ini nggak ada rencana mau ditutup kayak yang tadi yang cadet itu. Sebetulnya ini kemarin tutup Kang. Pakai fruit cover itu ya. Ini juga tutup. Cuman kita masih beranggapan kayaknya kalau ditutup hujanan terus, lembab, basah, takutnya busuk. Ya, kita buka tutup ini. Emang agak repot teman-teman. Tanpa atap ya. Karena ketika nggak ada hujan kita pengen buah ini kita tutup supaya dari jauh lalat buah ya. Dari serangga-serangga lainnya. Nah, tapi ketika hujan banyak, ini basah cibrek nih, basah banget. Kita coba cek juga buka basah semua ke sini. Kita khawatir tambah busuk kan. Efeknya ke situ, jamur aja kita buka, kita tutup gitu kan. Nah itu tadi, nanti rencana kita ini mau tutup lagi sambil kita pantau. Tapi kita di sisi lain kita tutup sini, kita jaga perairannya teman-teman. Karena yang sudah di trans, di Gospi itu ada pecah. Ada pecah yang kita perhatikan itu bukan karena busuk jamur ya Kang ya. Tapi dia pecah lalu berjamur. Bukan jamur menyerang lalu pecah gitu. Penyebab utamanya bukan jamur duluan. Bukan jamur, gitu ya. pecah karena kebanyakan air. Nah, karena sebelumnya kita di Trans sama Gospi itu ketika sudah ada hujan ini belum tutup ini nih. Mungkin salah satunya tuh. Jadi air udah ke atas banyak, ke sini masuk semua. Sini juga kalau ada akar keluar kan. Jadi minumnya kelewat banyak lah istilah. Akhirnya pecah, kondisi dibungkus juga. Ketika kita buka udah pada sebagian meletek itu ya. Tapi alhamdulillah kategorinya masih relatif aman, biarpun ada pecah, nggak ada dominan pecahnya. Ya paling mungkin 5% lah gitu, nggak nyampe lah. Itu masih bisa kita buang-buang dikit, dombolan nggak kelihatan berkurang. Ini ngomong-ngomong plastik apa ini Om? Ini plastik apa namanya? Mulsa. Mulsa. Ini yang biasa kita para petani pakai untuk penutup media. Nah ini kita manfaatkan karena murah ya untuk penutup ini kita potong kurang lebih 3 meter panjang lalu kita lingkerin, kita ikat ininya. Kalau nanti kelihatan mau hujan kita tutup teman-teman nih, ini udah kita ikat rapian nih ya. Nah kita tutup gini, jadi ini udah modelnya dibikin buka tutup tapi memang jadi kurang rapih nih, ada gini-gini. Gak apa-apa lah. Nah jadi air hujan turun sini minimal nggak terlalu banyak yang diminum, biarpun tetap mungkin karena ini di tanah ada akar-akar yang keluar pasti dia minum air hujan ya yang banyak, tapi minimal yang di sini enggak gitu karena sangat jauh mengurangi air yang masuk sini. Mesti ada efek ke pecah buah karena faktor pecah buah itu selain jamur ya air kebanyakan. Tapi kalau pecahnya karena jamur biasanya dia kotor dulu teman-teman, beri ini kotor terus abu-abu atau menghitam, lama-lama dia
batangnya juga ikut menghitam, lalu ada lelehan karena pecah sedikit-sedikit ya lama-lama jadi busuk jatuh. Kalau ini pecah dulu baru karena nggak keburu keambil, ketutup, bercover waktu itu kita buka ada yang pecah-pecah gitu. Tapi pecahnya pecah bersih. Tapi lama-lama kalau nggak keburu dibuang juga jadi busuk, jadi berjamur gitu. Tapi jamurnya nggak jamur aktif yang menyerang buah yang lainnya. Dia jamur hasil pembusukan. Utama duluannya itu karena kelebihan air jadi pecah Ya, gitu berinya. betul. Yang paling dominan terutama di musim hujan ya. Apalagi kita nanam di tampak naungan plus di tanah langsung atau di pot yang dia tembus ke tanah. Itu sangat rawan. Tapi kalau teman-teman pakai UP, insya Allah lebih aman. Tapi kalau pakai UP tapi datarannya kita airnya teralirin air masuk ke bawah, ya sama aja. Biarpun daunnya nggak kena hujan, berarti dia akan banyak minum juga kalau grounding. Jadi kalau gimana cara mengatasi pecah buah, ya kita lihat dulu pecahnya kenapa dulu. Kalau pecahnya itu tadi pecah bersih lalu jadi jamur, berarti karena air. Berarti kita perhatikan pengairan, penyiraman. Ketika sudah hujan jangan disiram dulu. Dan begini, kita salah satunya penutup ya. Tapi kalau karena jamur tadi, ya itu tadi biasanya dia kotor, buah itu agak gelap-gelap, hitam, abu-abu, lama-lama jadi hitam, pecah. Itu berarti karena jamur dan biasanya ada juga di batang-batangnya menghitam. Nanti buah nih kan, kita tahu suka layu di sini. Nanti pas kita goyang gitu dia jatuh. Padahal kok buah ini sepertinya belum pecah kan? Cuma udah layu karena tangkainya udah rusak sama jamur. Berarti kita harus antisipasi jamurnya. Itu kita punya larutan jadam plus kunyit. Itu yang sekarang lagi kita andalkan tuh. Di sisi lain untuk insek juga sama fungi bisa, di sisi lain dia sifatnya lebih ke organik, lebih aman ketika menjelang buah ke arah pematangan, biar enggak terlalu kita agak ragu-ragu ya mengkonsumsinya. Nah, sisi lain teman-teman ya, selain itu tadi yang saya sampaikan, kita juga tambahkan kalsiumnya untuk penguat ya, penguat kulit buah, batang-batang juga gitu. Bisa disemprot, bisa sekali-kali dikocor. Maksimal besar buah itu udah mendekati ya, berarti ketika banyak air lawan pecah. Beda kalau masih pentil, dia melar untuk pembesaran masih banyak. Jadi jarang buah kecil pecah karena air, kecuali karena jamur rusak bisa. Tapi nek buah udah besar bisa kena jamur, bisa kena banyakan air. Nah teman-teman ya, kita mau praktek cara meraciknya ya, mudah kok. Ini jadam sulfur yang kita beli online. Ya, ini yang dari berbahan dasar sulfur ya, belerang. Yang teman-teman pembuatnya nih diolah sedemikian rupa ala jadam ya. Nah, dijadikan mereknya jadam sulfur JS 2 cc atau 2 mili per liter takarannya. Nah ini nanti kita secukupnya. Ini apa Nom? Ini kunyitnya. Oh ini kunyit. Kalau teman-teman nggak di rumah banyak yang seger, kunyit seger boleh digeprek ya, diulek sampai lembut baru diambil ekstraknya. Gitu. Nah ini kita pakai yang ini kan, yang serbuk ya, beli jadi. Nah ini kita siapkan air panas, secukupnya air panas. Ini ada air 2 liter, ini air bersih 2 liter. Jadi kita mau bikin ceritanya racikan 2 liter ya teman-teman ya. Kita pertama untuk 2 liter air secukupnya kurang lebih segini nih teman-teman. Kalau 10 liter air kurang lebih 1 sendok. Kalau 10 liter 1 sendok ini ya nggak terlalu muncung lah, biasa aja. Berarti kalau 2 liter 1/5-nya. Nah, di sini cukup nih 2 liter ya. Kenapa pakai air panas? Supaya warna kuning itu lebih keluar, lebih larut ya, lebih maksimal. Nah, nanti teman-teman bisa cari juga manfaat kunyit apa aja buat kesehatan manusia juga ya. Nah, ini kita aplikasikan ke buah anggur atau tanaman anggur. Nah nanti kita tunggu. Nah ini kita butuh berarti 4 mili kan? 4 mili. Oh ini segini 10 mili, berarti kurang lebih setengah kurang. Ini udah mau habis nih, harus persiapan beli lagi. Nah,
Ya, setengah kurang kita tuang. Nanti berubah warna juga nih. Nanti kita sekalian contohin aplikasinya untuk ke buah anggur yang udah mulai membesar. Tapi selain ke buah anggur yang udah membesar, juga bisa ke tanaman masih bibit. Kita bibit-bibit kita juga kita semprot anti jamurnya. Kadang-kadang antrakol, kadang-kadang ini. Nah ini mulai berubah warna nih Kang, dari sulfurnya juga ya udah berubah warna. Nah udah ke kuning-kuningan, hijau kuning. Nah ini kita masukkan kunyitnya. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai air panas lebih banyak dari air dinginnya ya. Nanti pas kita campur dua air ini panas langsung teman-teman celup ke beri ya, bisa bahaya. Nah sekarang tanya boleh nggak kalau disemprot? Boleh banget. Nah, boleh, nggak masalah. Cuman kenapa kita saranin dicelup untuk buah yang udah mulai besar? Karena dia batangnya itu udah mulai ketutup teman-teman sama beri ya. Jadi kalau dicelup dia lebih masuk ke dalam, lebih nyeresep ya. Ini juga jangan sampai panas-panas teman-teman, udah hangat. Kita agak ademin dulu nih, soalnya cukup hangat. Jadi biar lebih enak gitu. Jadi dari batang, beri sampai ke batang atas bawah kena semua. Jadi mudah-mudahan jamur nggak mau nempel ya. Bagus bentuknya ya Om ya. Jadinya. Kayak apa? Jus mangga. Jus mangga. Nah, nih. Nah, kita kalau ini udah enggak karena udah cukup mendekati ke kematangan ya, kita nggak usah lagi, dan insya Allah jamur udah nggak ada ya. Ini varian apa ini Om? Ini Yumi Rainbow. Nah ini coba nih teman-teman, kita coba aplikasikannya ke Yumi dulu, nanti kita ke Cherry ya. Apa ke Cherry aja Kang? Ini nggak apa-apa, ini juga boleh. Nah kita coba dulu. Ini gini caranya teman-teman. Oh gini aja, jadi ngesep nih. Ya kan tuh. Makanya kita kalau udah mulai mendekati ke kematangan juga udah enggak, biarpun organik. Gitu. Kalau kira-kira udah cukup aman ya, udah nggak ada jamur ya udah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang udah kita coba Ran, Jospi, alhamdulillah bukan nilai nyombong ya teman-teman, memang alhamdulillah nggak ada jamur. Yang dulu pernah kita alami di kebun-kebun lama itu sebelum pakai ini. Itu faktor utama salah satunya ini atau yang lain ya, wallahu alam. Yang penting kita praktek ini nggak ada jamur, terutama di buahnya ya. Kita celup ke yang celup. Nah ini, jadi kalaupun kita mungkin seminggu sekali nih sebelum ke arah pematangan cukup aman, nggak overdosis lah istilahnya gitu. Nah gitu, nggak wah nanti kebanyakan pestisida, insya Allah enggak. Udah, dan ya kalau ada jamur-jamur mau nempel gitu nggak jadilah gitu, karena ada pelindung ini. Tuh, gampang. Kenapa dicelup itu tadi tuh ada akan semua basah semua kan? Iya. Gitu kan. Kena semua teman. Nah, tapi kalau susah tetap silahkan disemprot, tapi usahakan semprot dekatkan juga dari sudut sini biar batang ini kebasahan, nanti dia sampai jatuh kebasahan semua. Semua. Ini kemarin tuh kan. Di jambret bocah nih. Bocah iseng masuk ke sini. Masih mentah lagi. Ya nggak apa-apa, tapi alhamdulillah bocah juga udah paham kok ya, bukan sengaja mau gimana. Tapi di sini mah musang gitu, burung mah enggak Om ya? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang dimakan burung satupun. Satu butir pun belum pernah saya lihat. Musang belum ada, mudah-mudahan jangan sampai ada. Jangan sampai ada mudah-mudahan. Tapi kita punya rencana kalau ada indikasi musang kita akan pakai alat khusus. Kita mau pakai jaring. Jaring penjerat burung, biar musang tuh risih kalau mau datang ke situ ada jaring-jaring. Nah nanti sisanya ini teman-teman bisa saring, barangkali ada ampas-ampas kunyitnya atau yang lainnya, masukkan ke alat semprot ke daun-daunnya, atas, terutama daun-daun tua bagian sini nih. Nah, gitu. Biasanya jamur ada di daun-daun bagian tua. Kalau pucuk biasanya trips yang lebih banyak duluan nyerang ke pucuk. Misalkan tersisa Om, bisa dipakai lagi sampai berapa lama ini berarti? Wallahu alam,
itu belum tahu. Oh. Tapi pikiran saya minimal sekitar 3 hari masih aman. Masih aman ya. Mungkin lebih itu, cuma kita cara mengetahui itu gimana kan? Kita harus berarti harus dulu. uji coba. Kita simpen berapa hari dicoba. Simpen berapa dicoba. Ya. Ada efek enggak? Minimal kan efek negatifnya ya. Iya. Gitu. Apakah jadi rusak buah apa gimana gitu kan. Ya, ada aja Dan teman-teman bahkan yang kita komen. juga rencananya nanti sisa-sisa ini kalau enggak keburu kesemprot, kita bisa larutkan ke air lebih banyak, airnya tambahin, kita bisa untuk kocor ke media. Tuh, jadi nggak mubazir teman-teman, ke Betul. buah, ke media. Logiknya gini aja, ini anti jamur dan kunyit. Akar pun kadang-kala ada hama. Nah, insya Allah, kalaupun nggak membunuh hamanya, insya Allah aman. Tapi yang sudah beberapa pohon ini, sampai saat ini, dan emang belum lama di sini kita relatif cukup aman. Hasilnya dari jamur terutama, buah udah besar. Ya, kalau saya pribadi juga 2 hari sekali sih Om, kunyit. Ya, tuh. Jamu, bener jamu yang jamu yayu-yayu. Ya, tuh kan, Kang Ramaja teman-teman, ya selama ini makan kunyit. Berarti memang manfaatnya banyak gitu. Memang saya pribadi nggak bisa detail menerangkan kandungan di Iya. kunyit ini, cuman karena kita merasa dan udah tahu lah teman juga ya manfaat itu apa, bagus buat lambung, bagus pelindung khusus ya lambung dan macam-macam akhirnya kita coba aplikasikan di sini. Cara menilai ya kita perhatikan hasil lah. Ada masih jamur menyerang apa enggak? Kalau relatif aman, mudah-mudahan itu efek dari manfaat kunyit plus jadam ini. Meskipun kalau misalkan menjelang pematangan juga Om Rodi ada cuci buah kan? Iya, ini biarpun Pak ini kita dibuat pakai ekoenzim. Biarpun nggak selalu semua pohon. Kadang-kadang kalau pohonnya sedikit, buah dikit, kadang kita kelewat, keburu habis ya enggak. Tapi kalau yang banyak dan ada waktu kita cuci ya kita cuci. Nah, kalau ada yang nanya, cuci buahnya gimana? Kan susah kalau cuci lap-lap gitu kan. Pertama, kita semprot air, semua sampai basah semua buah mau matang, yang udah matang itu. Udah kira-kira tunggu beberapa menit, mudah-mudahan kalau ada kotoran-kotoran yang lengket tuh agak lembek ya. Lalu kita celup ekoenzim 15 ml per liter campurannya. Nah, kita celup-celup juga kayak gini. Celup, diemin sebentar. Karena ini kan sifatnya ekoenzim tuh pembersih juga. Mudah-mudahan pembersih juga untuk alat-alat dapur bisa, lantai bisa, tapi dia seperti organik dan kita gunakan dengan dosis yang kita sesuaikan untuk buah ini. Setelah celup ekoenzim, baru setelah itu diamkan lagi beberapa saat, semprot lagi bilas. Dengan tentunya air yang kenceng ya, agak kenceng. Kita ada shower ya, shower gitu kan. Kapan-kapan kemudian kita bisa cuci buah juga sama hobi papa. Bukan teman-temannya, ini cerik kita ini rangkainya panjang. Ini bukan bawaan, dia punya karakter rangkai panjang kayak seperti banana ya. Ini karena kita buang-buang sayapnya di sini. Sayap yang arah sini ini juga tuh. Nah, jadi dompolannya kelihatan agak kecil, rangkainya agak panjang. Itu bukan karakter asli Cherny ya. Karakter asli Cherny itu mirip Kuspi, tandannya juga. Kalau nggak dibuangin ini full pandan ke atas. Ini pegangannya juga sempit ya, karena ini kita buang-buangin jadi lebih longgar. Dan ya jelas ini termasuk sangat kencah. Kalau udah agak klong nih teman-teman, kalau emang nggak kerendam ya, kita bisa tambahkan lagi tadi sisa seliternya buat nambahin. Satu lagi kan. Nah, ini udah nih. Alhamdulillah. Ya, semua ya. Oke. Ya, teman-teman, itu tadi ya sedikit informasi, kebiasaan, pengalaman kita aja. Bukan ngajarin teman-teman ya, sekali lagi bukan ngajarin. Kita hanya berbagi, mari kita sama-sama belajar ilmu anggur. Banyak teman-teman yang sejauh lebih bagus, bisa lebih banyak pengalaman, kita hanya berbagi. Itu dulu kan? Oke, siap Om Rudi. Terima kasih atas segala informasinya dari awal tadi mengenai varian anggur cadet. Dan terus ini Cherny kristal dan pembuatan dari jadam sulfur ini plus dicampur dengan kunyit. Dan lupa di subscribe, komen, like, dan share semua ilmu yang bermanfaat dari Om Rodi. Kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur deh Om Rodi. Mari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.